Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada AN kalori per dosi, MPM 199037, ada Sari Julianti Siadari, MPM 190040, ada Sri Lumban Batu, MPM 190048, dan saya sendiri Sari Ulis Litonga, MPM 199051. Dan materi pertama akan dibacakan oleh teman saya Sri Haryati Lumban Batu. Baik, saya akan menjelaskan terkait materi Summarizing the Result of a Single Assessment atau ringkasan hasil penilaian tunggal. Yang pertama, skor raw atau skor mentah. Skor mentah adalah skor yang hanya didasarkan pada jumlah atau persentase poin yang diperoleh atau item yang dibalas dengan benar. Yang kedua, Criterion Reference Scores atau skor referensi kriteria. Skor referensi kriteria ini menunjukkan pada apa yang telah dicapai oleh siswa yang relatif terhadap tujuan instruksional tertentu atau standar area konten. Yang berikutnya, Norm Reference Scores atau norma skor referensi, yaitu skor yang mengacu pada norma yang diperoleh dengan membandingkan kriteria siswa pada suatu penilaian dengan kinerja orang lain. Yang berikutnya, Grade Equivalent and Age Equivalent Scores atau skor setara tingkat dan skor setara umur. Yang secara umum skor setara kelas dan umur ditentukan oleh mencocokkan skor mentah siswa dengan kelas atau tingkat usia tertentu dalam kelompok norma. Berikutnya, skor persentil. Skor persentil kadang-kadang disebut peringkat persentil atau lebih sederhana, persentil adalah presentasi orang pada usia atau tingkat kelas yang sama yang mendapatkan skor mentah kurang dari atau sama dengan skor mentah siswa. Yang berikutnya, skor standar. Pola teoritis pendidikan dan karakteristik psikologis ini dikenal dengan sebutan normal atau normal kurva. Skor standar didasarkan pada distribusi normal. Banyak siswa memiliki skor di kisaran menengah dan hanya sedikit yang memiliki skor sangat tinggi dan sangat rendah. Terdapat 5 skor standar yang umum digunakan, digambarkan secara grafis, dan di bawah ini terdapat 5 skor tersebut. Yang pertama, skor IQ, yang kedua, skor ETS, yang ketiga, skor Stenines, yang keempat, skor NCE atau skor NCE, dan yang kelima, Z-score. Berikutnya, menggunakan criterion reference versus norm. Ketika skor yang mengacu pada kriteria sulit untuk ditemukan, mungkin karena penilaian secara bersamaan membahas banyak tujuan dan sasaran instruksional. Skor mentah biasanya merupakan pilihan terbaik kedua untuk penilaian yang dikembangkan oleh guru. Berikutnya, norm reference scores atau norma skor referensi. Skor yang mengacu pada norma yang diperoleh dengan membandingkan kriteria siswa pada suatu penilaian dengan kinerja orang lain. Yang terakhir yaitu Grade Equivalent and Age Equivalent Scores atau skor setara tingkat dan setara umur. Pembaca yang memiliki latar belakang statistik dasar, masalahnya di sini adalah mencoba menggunakan angka yang terdiri dari skala rasio untuk mengukur apa yang mungkin menjadi skala ordinat. Secara umum, skor setara kelas dan usia ditentukan dengan mencocokkan skor mentah siswa dengan kelas atau tingkat usia tertentu dalam kelompok norma. Saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu tentang skor persentil. Skor persentil kadang-kadang disebut peringkat persentil atau lebih sederhana. Persentil adalah persentase orang pada usia atau tingkat kelas yang sama yang mendapatkan skor mentah kurang dari atau sama dengan skor mentah siswa. Selanjutnya ada skor standar, di mana banyak karakteristik pendidikan dan psikologis, termasuk banyak kemampuan akademis, tampaknya menunjukkan pola yang kira-kira sama dengan yang kita lihat pada tinggi badan.
Kebanyakan orang rata-rata, semakin sedikit yang dihitung saat kita bergerak semakin jauh dari rata-rata. Pola teoritis pendidikan yang karakteristik psikologis ini dikenal dengan sebutan normal atau normal kurva. 5 skor standar yang umum digunakan digambarkan secara grafis sebagai berikut. Ada skor AQ, skor ITS, ada Stanis, ada skor NCE, dan Z-score. Menggunakan kriterion referenced versus norm. Dalam kebanyakan kasus skor yang mengacu pada kriteria mengkomunikasikan apa yang paling kita dan siswa kita butuhkan untuk tahu apakah tujuan instruksional dan standar area konten sedang dicapai. Ada menentukan nilai kelas akhir. Terutama di tahun-tahun sekolah dasar atau menengah atas, sebagian besar sekolah menggunakan nilai huruf atau angka untuk merangkum keseluruhan tingkat pencapaian siswa dalam berbagai domain konten. Nilai seperti itu memiliki beberapa keterbatasan. Selanjutnya, nilai dasar pada prestasi. Meskipun menggoda untuk memberikan penghargaan kepada siswa yang berperilaku baik dan kooperatif dengan nilai yang baik, dan untuk menghukum orang yang berperilaku tidak baik dengan nilai D atau F, nilai pada akhirnya mencerminkan seberapa banyak siswa telah belajar. Selanjutnya, nilai dasar pada data kertas. Penilaian informal kami tentang tingkat pencapaian siswa saat ini akan menjadi penilaian yang tidak sempurna dan dapat dengan mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang kita ketahui tentang siswa. Selanjutnya, mempertimbangkan atau tidak mempertimbangkan lainnya faktor dalam penilaian. Beberapa pendidik menyarankan agar siswa dinilai setidaknya sebagian berdasarkan seberapa banyak mereka meningkat, seberapa keras mereka mencoba, sebagaimana banyak pekerjaan ekstra yang mereka lakukan, atau apakah mereka terlambat menyerahkan tugas jika ada. Selanjutnya, mempertimbangkan upaya. Kebanyakan ahli penelitian mendesak kita untuk tidak mendasarkan nilai akhir pada jumlah upaya siswa, tampaknya mengerahkan dalam studi mereka. Alternatifnya adalah meminta siswa bekerja untuk tujuan instruksional individual yang sesuai untuk tingkat kemampuan mereka saat ini. Tujuan penelitian. Penelitian dilakukan untuk mengkomunikasikan informasi yang bermakna tentang seorang siswa, pembelajaran, dan prestasi, menurut Green dan Johnson pada 2010. Dalam proses ini, kelas melayani 4 tujuan dasar. Ayrazian dan Russell 2008, yaitu ada administratif, informasi, motivasi, dan bimbingan. Langkah-langkah perancang upaya siswa di setiap langkah. Ada perencanaan, koleksi, seleksi, proyeksi, presentasi, dan tes standar. Tes standar adalah tes yang dikembangkan oleh ahli konstruksi tes dan diterbitkan untuk digunakan di banyak orang sekolah dan ruang kelas yang berbeda. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis tes standar, yaitu distrik sekolah cukup sering menggunakan 4 jenis tes standar, yaitu tes prestasi, umum bakat, dan kecerdasan skolastik. Yang berikutnya bakat dan kemampuan khusus, dan kesiapan sekolah 3. Selanjutnya adalah tes prestasi. Tes prestasi standar dirancang untuk menilai seberapa banyak siswa telah belajar dari apa yang mereka telah diajarkan secara khusus. Yang selanjutnya adalah tes bakat dan kecerdasan skolastik umum, yaitu tes hasil belajar dirancang untuk menilai seberapa banyak siswa telah belajar secara spesifik dari apa yang mungkin telah diajarkan kepada mereka. Tes bakat skolastik dirancang untuk menilai kapasitas umum untuk belajar. Secara tradisional, banyak dari tes ini disebut tes kecerdasan. Berikutnya adalah tes bakat dan kemampuan tertentu, yaitu atau disebut dengan Specific and Ability Test. Tes bakat skolastik umum berguna ketika kita ingin memprediksi kinerja akademik secara keseluruhan.
Tetapi ketika kita tertarik pada seberapa baik siswa cocok untuk tampil di domain tertentu, misalnya seperti matematika, musik, atau mekanika otomatis, tes bakat khusus lebih berguna. Yang selanjutnya adalah tes kesiapan sekolah atau School Readiness Test, yaitu tes kesiapan sekolah dirancang untuk menentukan apakah anak-anak telah memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang penting untuk kesuksesan di taman kanak-kanak atau kelas 1. Yang selanjutnya adalah Individual versus Group Administration of Standardized Test, atau disebut dengan administrasi individu versus grup dari tes standar, yaitu beberapa tes standar diberikan satu persatu. Tes semacam itu memungkinkan pemeriksa untuk mengamati rentang perhatian siswanya, motivasi, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja akademik. Nah, untuk itu, tes yang dapat diberikan secara individual biasanya digunakan ketika mengidentifikasi disabilitas kognitif dan kebutuhan pendidikan khusus lainnya. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pedoman untuk memilih dan menggunakan tes standar. Sebagai guru, kita mungkin kadang-kadang memiliki masukan ke dalam pemilihan tes standar, dan kita akan sering terlibat dengan pengolahannya. Berikut ini adalah panduan untuk memilih dan menggunakan pengujian standar dengan tepat. Pilih tes dengan validitas tinggi untuk tujuan khusus dan keadaan tinggi untuk siswa yang mirip dengan Anda sendiri. Pastikan bahwa kelompok nama tes relevan dan populasi Anda sendiri. Yang berikutnya, Interference Standard Test Score, penafsiran skor tes standar. Berkat program perangkat lunak yang semakin canggih, program kinerja siswa yang dihasilkan komputer pada tes standar bisa sangat rinci dan kompleks. Terlepas dari banyaknya angka yang dapat dihasilkan oleh tes standar, kita harus ingat bahwa nilai siswa pada tes ini paling tidak tepat hanya perkiraan yang tidak tepat dari apa yang umumnya diketahui dan dapat dilakukan siswa, dan mereka mungkin memiliki sedikit atau tidak ada validitas untuk beberapa siswa. Berikutnya, pengujian turunan tinggi dan akuntabilitas. Dalam beberapa detik terakhir, banyak penekanan telah ditempatkan pada kinerja siswa pada tes prestasi standar. Banyak pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, dan individu pengaruh lain secara rutin mengutip skor rendah pada tes standar sebagai bukti tingkat prestasi rendah di sekolah negeri. Yang berikutnya, anak tidak ada yang berhenti tanpa bertindak. Di Amerika Serikat, Nongkel Bank et al. 2001 kadang-kadang dikenal sebagai NCLB. Mengamatkan pengujian dan akuntabilitas bertaruh tinggi di sebuah sekolah dasar dan menengah umum. Yang berikutnya, masalah dengan pengujian turunan tinggi. Para ahli telah mengidentifikasi beberapa masalah dengan menggunakan tes turunan tinggi untuk membuat keputusan tentang siswa, guru, dan sekolah. Sekian hasil presentasi kami ucapkan terima kasih.